Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, Bapak Ibu, para asatidz, para kiai, para sesepuh, orang tua kami, insyaallah yang hadir pada kajian subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita berkumpul di dunia, berkumpul juga di surga. Amin. Dari berbagai hadis dan Al-Quran itu selalu Allah itu mengingatkan kepada orang beriman. Kemudian Nabi pun juga tidak ditemukan dalam hadisnya itu kalau tidak berbicara masalah iman. Kenapa? Karena iman itu penting. Orang banyak paham dengan kata iman. Apa iman itu, Pak Ustadz? Percaya. Tapi bukan hanya sekedar percaya, maka diakhiri dengan takwa. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Pak, diawali dengan keimanan kita, kekuatan iman kita. Karena peristiwa Isra Mi'raj bukan pakai otak, bukan pakai rasio. Kalau pakai rasio, pakai akal, tak sampai akal kita, Pak. Makanya kalimatnya diawali Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Makanya ketika kita nengok keajaiban dunia, nengok kehebatan dan nengok kebesaran penciptaan Allah, kita selalu mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah. Hanya Allah lah yang bisa merubah dunia, hanya Allah lah yang memberikan keajaiban di dunia. Maka kita tengok dari berbagai penjuru dunia, kan ada banyak keajaiban-keajaiban. Jadi kalau berbicara iman ini bukan hanya sekedar percaya tapi aplikasinya. Hari ini saya akan menyampaikan bukan tentang bagaimana cara beriman kepada Allah, bukan bagaimana cara beriman kepada Rasulullah, tapi ini lebih mendalam lagi. 3 tanda manisnya iman. Apa itu, Pak Ustadz, manisnya iman? Kalau dalam minuman, Pak, ada minuman yang ada manis-manisnya. Ada kan iklan tuh. Manisnya iman itu maksudnya nikmatnya beriman. Bapak-bapak nih hadir ke sini, kalau bukan karena merasakan nikmatnya ikut kajian subuh, maka tak mungkin Bapak itu hadir. Kenapa? Kalau ditengok kan pasti lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar. Bagi orang yang tak ikut kajian subuh ini, nggak ada kerjaan Ustadz Hairullah, nggak ada kerjaan Pak Ade itu. Asik nak rekod video saja. Memang tak capek, memang dibayar berapa. Mereka tak paham bahwa ketika orang sudah merasakan nikmatnya beriman, dia tidak akan pernah capek. Justru ketika dia meninggalkan kajian subuh, merasa ada yang hilang. Atau pagi ke subuh, siangnya juga ke masjid, sorenya juga ke masjid, malam pun atau itu tidurnya sedikit, bangun tahajud. Emang nggak capek apa ya? Sama dengan ibu-ibu. Kenapa tetangga saya itu pengajian kemana-mana datang aja? Emang nggak ada kerjaan lagi? Karena ibu-ibu yang hadir ke masjid taklim, dimanapun dia berada, dia merasakan nikmatnya dan manisnya iman. Nikmatnya, manisnya mengaji. Orang kalau sudah terbiasa berjemaah, Pak, maka sekali dia meninggalkan berjemaah, dia merasa berdosa. Bukan meninggalkan sholatnya. Kalau sudah terbiasa berjemaah, Bapak kalau sudah terbiasa ngaji Al-Quran setelah sholat subuh, 2 lembar, 3 lembar, sekali saja tertinggal karena ada kegiatan, tak ngaji, ada yang hilang rasanya. Sama dengan orang yang sudah terbiasa sholat dimanapun berada, ketika dia tidak sholat tepat waktu, ada yang kurang. Kami kurang paham, Pak Ustadz, kalau dianalogikan kepada ibadah. Contoh,
bagi orang yang suka kopi. Dulu Pak, saya 2014 itu masih kepala sekolah. Jadi ada rapat ke Brastagi, ke Medan. Rapat kerja kepala sekolah. Saya datang ke Brastagi itu Pak, ditawarin sama tuan rumah di sana, Pak Ustadz, ini kopi asli Brastagi. Bapak tahu Brastagi kan, dingin, macam di Bandung. Oh emang kenapa Pak? Ini luar biasa, beda Pak Ustadz. Rasanya cuma satu di dunia, hanya di sini yang berbeda. Kalau Ustadz tak percaya silahkan coba. Saya coba silahkan minum. Gimana Pak Ustadz? Biasa saja Pak. Bapak jangan minumnya gitu. Jadi gimana Pak? Pak Ustadz tuh minumnya harus pelan-pelan. Kemudian kopi kalau sudah sampai di lidah, goyangkan lidahnya Pak Ustadz. Gimana minum kopi harus digoyang? Ini. Setelah digoyang Pak Ustadz rasakan pelan-pelan, seruput pelan-pelan. Saya coba Pak. Sampai di lidah saya goyangkan lidah. Habis itu pelan saya tak langsung teguk. Gimana Pak Ustadz? Pahit Pak, saya bilang gitu. Nah itulah Pak Ustadz tak tahu katanya. Kenapa? Karena saya bukan penikmat kopi. Tapi bagi pecandu kopi, kopi ini luar biasa. Sama dengan ada orang yang tak suka rokok, yang satu pecandu rokok. Maka yang tak suka rokok mau dikasih rokok yang mahal pun 50 juta satu batang, maka dia muntah Pak. Tapi bagi penikmat rokok nih Pak, Masya Allah, ini Pak Ustadz nikmat dunia dan akhirat. Nah, ini bagi pecinta rokok. Sama dengan waktu kecil, coba ke anak kecil tuh Pak kasih emping belinju. Apa Pak? Emping belinju, empingnya. Itu pasti bilang pahit anak-anak kecil. Apa? Nggak ada kerjaan orang tua itu makan belinju, emping. Coba kalau kasih ke Bapak sekarang, 5 kilo, antarkan ke rumah Pak Ustadz. Tahu Pak belinju Pak? Sama dengan durian. Orang kalau tak suka dengan durian Pak, mau muntah Pak, bau. Tapi bagi pejabat-pejabat durian makanan favorit. Mau sampai 3 juta dibeli Pak. Apa durian musang king, tupai king, macam-macam. Ular king, kobra king. Beda lah Pak Ustadz. Iya betul Pak. Jadi kalau kita itu tak tahu rasanya, nikmatnya bagaimana merokok, nikmatnya bagaimana kopi, sampai kapanpun tak bisa kita jelaskan kepada orang yang tak suka kopi. Maka sama dengan orang yang bapak-bapak ini rajin ngaji, rajin ke masjid taklim, maka untuk disampaikan kepada orang yang tak pernah kajian taklim, tak bisa dia, tak dapat dia Pak. Mending jogging lah. Tak masuk kan Pak? Jadi tak masuk ke dalam. Kenapa? Karena mereka bukan merasakan nikmatnya mengaji. Sama dengan dulu nenek saya tuh, mbah saya yang perempuan, makan sirih Pak. Bapak tahu sirih kan? Sirih itu dikasih kapur, dicampur gambir, lalu disumpelin Pak. Semakin lama sirih itu hancur, semakin nikmat. 7 hari nenek itu menguel-nguel sirih itu ditaruh, tiba-tiba hilang, marah luar biasa Pak sama cucunya. Mana sirih itu? Nek, itu sudah bau nek 7 hari. Justru itu yang nikmat katanya. Semakin bau semakin nikmat. Kenapa? Nenek itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya sirih. Maka tak bisa diterjemahkan kepada cucunya. Jadi apa? Nah hari ini saya akan jelaskan tentang ada 3 manisnya iman. Maksudnya bagaimana? Semua orang itu punya iman Pak. Tapi apakah manusia itu merasakan manisnya iman? Maka 3 tips ini dari Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Ada di Imam Bukhari, ada di kitab Imam Muslim. Makanya disebut dengan muttafaq alaih. Sepakat Imam Bukhari, sepakat Imam Muslim bahwa hadis ini jelas Rasulullah yang menyampaikan. Hadis ini datang dari Anas bin Malik. Bapak mungkin belum tahu, Anas bin Malik ini adalah anak angkat dari Rasulullah. Waktu kecil, umur 10 tahun, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, banyak orang itu yang punya tanah mewakafkan tanahnya. Ya Rasulullah, ini tanah untuk kejayaan Islam. Saya ingin membantu Islam ke depan. Ini uang ya Rasulullah, saya ingin membantu Islam. Ini ternak ya Rasulullah. Nah, sedangkan Anas bin Malik ini tidak punya apa-apa. Sudahlah meninggal bapaknya, tinggal ibu namanya Ummu Sulaim. Diantarlah Anas bin Malik ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak punya apa-apa. Saya tak punya ternak, saya tak punya uang. Saya cuma punya anak nih. Anaknya umur 10 tahun waktu itu. Silahkan ya Rasulullah, mau dia disuruh bersihin toilet, mau dia suruh bawa airnya, mau dia suruh ngurusin sandal, nyuci baju, nyuci piring, terserah Rasulullah. Maka Rasulullah terharu dengan Ummu Sulaim berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah,
banyakilah harta si Anas dan banyakilah anaknya. Terbukti Anas bin Malik hartanya banyak meskipun tak terkenal seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. Anas bin Malik punya pertanian, Pak. 1 tahun 2 kali panen. Orang kalau nanam jagung, Pak, bisa sekali saja. Ini dalam 1 tahun 2 kali panen. Dan itu terbukti kekayaan beliau itu lebih banyak ke pertanian. Jadi tak nampak. Beda dengan Abdurrahman bin Auf, kan dia banyak punya emas. Makanya orang di kampung tuh kaya banyak karena banyak pertanian, kan tak nampak kaya dia, Pak. Kenapa? Karena dia kotor-kotor terus. Orang di dunia ini kalau nampak kaya itu kan jam tangannya mahal, HP-nya mahal, bajunya mahal. Kalau orang tani di kampung meskipun juragan tani, dia kan biasa-biasa saja. Kenapa setiap harinya dia masuk ke sawah, kotor. Nah, Anas bin Malik ini kaya, pertanian banyak. Dan terbukti Anas bin Malik ketika meninggal, anak cucunya 100. Jadi setiap kali baca Al-Quran, hatam, maka Anas bin Malik dengan anaknya berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu doa dari Anas bin Malik, bukan hadis. Bagi orang yang fanatik dengan hadis, membaca doa Allahumma arhamna bil Quran haram, masuk neraka, bid'ah, ISIS lagi. ISIS pula, Pak. Jadi apa yang sudah dibiasakan oleh sahabat tak masalah kita biasakan, meskipun tak ada hadis Nabi. Jangan terlalu fanatik. Kadang kita dikasih amalan sama guru kita, baca sholawat ketika kamu berangkat ke kerja, baca 11 kali. Kalau dicari hadisnya tak ada, Pak. Kalau dicari hadisnya tak ada, yang ada cuma suruh baca selawat. Rasulullah tidak menentukan di mana baca selawat, tidak. Tapi kata ulama-ulama, biar kamu selamat, biar kamu banyak rezeki, baca selawat nariyah. Selawat nariyah bukan dari Nabi Muhammad. Banyak amalan-amalan yang bukan dari Nabi Muhammad tapi dari sahabat, itu tidak masalah. Silahkan, yang penting tidak menyalahi syariat. Sama dengan Anas bin Malik, mungkin bapak dulu waktu kecil tidak tahu dari mana doa Allahumma arhamna bil Quran. Nah, waktu kecil kita itu sering berdoa seperti ini setelah ngaji, dan ketika setelah hatam, Anas bin Malik itu anak-anaknya dibuat nasi kuning, kalau sekarang kan apa namanya, among-among. Nah, itu ada dasarnya dari sahabat, bukan dari Nabi. Makanya kalau sudah hatam Quran, kita bikinkan apa itu, Pak? Ketan, ya, ketan, nasi kuning dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan dari sahabat, dan itu boleh kita lakukan. Bagaimana hadisnya? Salatun, ada 3 perkara, mangkunna fihi wajada halawatal iman. Kalau orang menemukan 3 sifat ini, kalau orang menggunakan sifat ini ke dalam dirinya, maka dia akan merasakan bagaimana nikmat dan manisnya iman. Yang pertama, kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segalanya. Maksudnya bagaimana, Pak Ustadz? Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada istri, anak kita, dan bahkan diri kita. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini, ya Rasulullah, kalau saya ini sudah mempraktekkan dari dulu, dari awal sudah saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari istri saya, melebihi dari anak saya, kata Sayyidina Umar. Tapi kalau dibanding ke saya, ya Rasulullah, saya ini masih lebih mencintai diri saya daripada Allah dan engkau, ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? La Umar, la Umar. Berarti kamu belum termasuk orang yang merasakan nikmatnya beriman. Berarti iman kamu belum sempurna. Baik ya Rasulullah, mulai hari ini saya berjanji, saya mencintai engkau, saya mencintai Allah melebihi daripada diri saya. Maksudnya bagaimana, Umar? Kalau ada orang yang mencacimu, ya Rasulullah, kalau ada orang membunuhmu, ya Rasulullah, langkahi dulu mayat si Umar. Kita juga dianjurkan, Pak, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi anak, istri, dan bahkan diri kita. Caranya gimana, Pak Ustadz? Sekarang sudah banyak terjadi. Kalau Islam dihina, kalau Allah ada yang mencaci maki, kalau ada orang podcast di YouTube, di media sosial menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, termasuk tak percaya dengan Isra Mi'raj, lalu kita biasa saja dalam hati ini, kita tak marah,
berarti kita belum mencintai Rasulullah SAW. Apa kata Buya Hamka? Kalau Islam dihina, lalu kamu diam saja, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata Nuruddin, kata Buya Hamka. Contohnya apa Pak Ustadz? Palestina digempur sama Israel. Sudahlah tak nyumbang, jelek-jelekkan orang. Allah gak ada kerjaan. Itu kan negara lain. Ini bukti bahwa kita tidak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena orang saudara kita di Palestina adalah betul-betul saudara kita sama Muslim, diinjak-injak, diambil, dirampas haknya, lalu kita biasa saja. Setidaknya kita meskipun tak resah, tak galau hati kita nyumbanglah minimal 50.000. Ini kadang tak mempercayai. Urusan mereka tak menyampaikan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah ikhlas mengeluarkan. Berapa banyak di media sosial, Pak? Mohon maaf, bukan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tapi merubah-rubah tentang madhab. Ada yang bilang madhab Soekarno. Bapak tahu kan Panji Gumilang kan? Diacak-acak akidah kita, Pak. Tapi kita diam saja, itu kan urusan pemerintah. Tak ada masalah, tak risau hati kita, Pak. Berarti kita masih belum mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu buktinya syariat Islam dihina, kita hanya diam saja. Meskipun kita tak demo, tapi setidaknya dalam hati kita ini risau. Maka ketika hati ini risau, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang orang ini tak benar, binasakan saja. Tapi kalau dia masih punya kekuatan untuk bertobat, silahkan berikan hidayah. Setidaknya kita risau, Pak. Jangan diam saja. Dan sekarang sudah banyak orang podcast di YouTube itu kan mengaku liberal, mengaku murtad dengan bangganya keluar dari Islam. Betul tak? Dulu dia nikah sama si dia, masuk Islam. Ketika cerai sama dia, buka jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri-ngeri sedap sekarang, Pak. Orang cerita tentang kafir tuh senang, diposting di mana-mana, itu viral, Pak. Coba bayangkan, begitu mereka menghinakan Islam, ketika dia murtad, dia bangga bahwa dulu saya ketika Islam saya miskin. Dulu ketika saya Islam saya tak menemukan peluang untuk bekerja, tapi ketika saya keluar dari Islam, senangnya hati ini. Mereka dengan bangganya, Pak, murtad. Tapi kita yang nengok itu kan urusan orang lain. Kita setidaknya risau. Dulu, Pak, kita main pakai batu tuh anak-anak. Ini batu, ini mamaku sama bapakku. Ambil lagi batu. Ini batu yang tengah ini bapak kau sama mama kau. Nah, ini batu nih yang mirip bapak kau nih, ku injak-injak. Sakit hati kita, Pak. Ya betul kan? Sakit hati. Sama dengan sekarang, Pak. Jangan menghina ibu saya. Jangan menghina bapak saya. Kalau kau menghina, hina saya. Ada kayak gitu, Pak. Ada kan seperti itu. Sakit hati, Pak. Padahal cuma dihina orang tuanya. Ambil foto, orang tua kita punya foto. Fotonya diinjak-injak sama kamu. Nih, foto mama kau injak-injak nih. Tak ada harga diri. Sakit nggak? Padahal yang diinjak-injak foto. Apa maknanya? Kenapa kita sakit hati orang tua kita dicela, dicaci maki? Karena kita cinta kepada orang tua. Lalu ketika Nabi Muhammad dicaci maki, dianggap Nabi Muhammad itu, mohon maaf, karena banyak istrinya, nikah dengan Siti Aisyah masih di bawah umur. Di media sosial disampaikan Muhammad itu hanya tidak sekedar kepada orang-orang yang pelaku maksiat. Terus kita diam saja, Pak. Berarti kita itu tidak ada risau untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Berapa banyak Al-Quran diinjak-injak, berapa banyak Al-Quran dibakar, lalu kita diam saja. Setidaknya kalau memang bisa kita komen lah. Kalau tak bisa komen, setidaknya kita berdoa pulang ke rumah, ya Allah, orang-orang yang sudah menghina Al-Quran berikan hidayah. Nah, itulah kenapa pertama ini ciri orang mencintai Allah dan Rasulullah adalah mencintai daripada lebih segalanya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada istri kita, anak kita, dan diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti kalau kita sudah ke akhirat, Pak, tidak ada yang membantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di akhirat, Pak, bapak kandung, mama kandung, saudara kandung, semuanya tak ada yang bisa bantu. Seorang bapak yang mungkin minta tolong sama anaknya, anakku dulu kamu sudah aku sekolahkan di akhirat. Aku sekolahkan SD, aku sekolahkan SMP, sampai kuliah, sampai jadi orang, sampai jadi pejabat. Ini bapakmu minta tolong, mohon maaf ayah. Ayah memang sudah membantu saya, mengurusi pendidikan saya, mendidik saya. Tapi kalau untuk urusan di akhirat saya tak bisa bantu. Kita sendiri-sendiri. Jadi kita ini sendiri-sendiri, Pak.
Laqad ji'tumuna furada. Nanti kita menghadap kepada Allah sendirian. Sebagaimana kita dilahirkan waktu bayi juga sendirian dengan keadaan telanjang. Nanti meskipun ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, dia tidak bisa menolong kita. Lalu siapa yang menolong kita, Pak Ustadz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyimpan doanya. Uridu an akhtabi'ah syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan satu doa, yang doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Itu adalah syafaat yang aku berikan kepada kalian. Dulu waktu Nabi ke Taif, Pak, ketika dilempar, sebelum Isra Mi'raj kejadian ini, dilempar dengan batu berdarah. Nabi Muhammad itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau itu Nabi? Bukankah engkau itu Rasul? Coba kau berdoa kepada Allah, matikan aja orang-orang yang melempar batu sampai berdarah ini. Engkau mampu ya Rasulullah, engkau punya doa yang dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Aku akan berdoa bukan untukku. Aku punya doa yang diijabah oleh Allah, aku simpan sampai ke akhirat, dan aku doakan untuk siapa? Untuk umatku agar mereka selamat dari api neraka. Hebat kita, Pak. Maka kita jangan pelit untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu menangis, nanti akan ada orang yang akan minum di telagaku di surga. Siapa itu ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani kata Rasulullah. Mereka itu adalah saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu? Enggak. Kamu bukan saudaraku, kamu ashabi, kamu sahabatku. Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat. Mereka beriman dan percaya kepadaku, tapi mereka tidak pernah nampak wajahku. Siapa itu, Pak, yang dimaksud? Kita semua nih, Pak. Jadi kita nih bagi Rasulullah saudara, Pak. Kalau orang yang nampak dengan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu sahabat, tapi saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah jumpa denganku, tapi dia bersolawat kepadaku dan beriman dan dia mengikuti ajaranku. Hebat nggak kita nih, Pak? Kita nih hebat karena Nabi kita tuh hebat. Kenapa bisa dibilang hebat Nabi Muhammad? Karena setengah cahaya Allah ada dalam Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk diangkat ke Mi'raj, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad ini tidak ada sekat, Pak. Ketika dari langit ketujuh ke Mustawa, ke Ars, malaikat Jibril tak mampu lagi. Karena memang di situ alam lahud. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya alam nasyud. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alam malaikat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alam manusia. Dari langit ketujuh ke Ars alam Tuhan, alam Allah. Malaikat Jibril pun tak bisa. Tapi Nabi Muhammad bisa karena setengah cahaya Allah ada dalam Nabi Muhammad. Nabi Musa terpental, Pak. Itulah kenapa hebatnya. Maka kita bangga, cara kita bangga dengan umat Nabi, perbanyak selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ini penting nih. Sebentar lagi, 4 hari, 3 hari lagi, kita akan memilih pemimpin kita. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin merasakan nikmat dan manisnya iman, ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai saudaramu, tak mencintai kamu kepada saudaramu kecuali karena Allah. Cintailah saudaramu karena Allah. Cintailah tetanggamu karena Allah. Jangan hanya gara-gara pilpres beda pilihan kamu musuhan. Dulu kamu sering ngopi, sering Pak Ustadz. Sekarang musuh besar Pak Ustadz. Kenapa? Beda pilihan Pak. Dia nyoblos 04, saya 05 Pak Ustadz. Saya sebutkan aja 45, tak boleh sebutkan 1, 2, 3. Ini masa-masa sensitif kampanye. Karena beda pilihan, janganlah Pak. Jangan sampai hanya gara-gara pilihan kita musuhan. Jangan sampai, jangan ditukar dengan seperti ini. Kita persahabatan lama, apalagi dengan tetangga. Bukan berarti saya menyampaikan, oh berarti Pak Ustadz tak pilih sini. Enggak, saya punya pilihan. Tapi kalau untuk urusan saudaraan itu nomor 1. Karena beda seragam, kamu nggak temenan sama dia, seragamnya beda Pak Ustadz. Dulu seragam kami hijau, sekarang sudah pakai pink, bukan teman saya Pak Ustadz. Dulu, kamu kan temenan, sudah pindah Pak Ustadz, bukan tetangga lagi, jadi bukan teman. Kan kamu masih saudara, nggak ada lagi Pak Ustadz. Dulu kan pernah, iya memang dulu satu grup WhatsApp, karena dia keluar Pak Ustadz, musuh saya tuh Pak Ustadz. Dulu kamu teman sama dia, iya Pak Ustadz, kenapa? Karena satu kerjaan, sekarang dia pensiun, bukan teman saya lagi Pak Ustadz. Ini tak betul. Maka kita mencintai saudara kita karena Allah. Jangan sekat. Jangan sampai berantem, jambak-jambak rambut, pukul-pukulan hanya berbeda prinsip,
berbeda konsep, berbeda cara pandang. Maka jaga, seperti contoh di pengurus-pengurus masjid, berapa banyak saya dapat laporan kayaknya di TV bukan di Batam. Pengurus lama dengan pengurus baru tak pernah akur. Entah apa, padahal sama-sama sujud. Itulah godaan setan. Setan itu qad ya'isa syaitan ayya'mudal musallun. Setan itu putus asa menggoda manusia yang sudah sholat. Kenapa? Karena mereka tak mungkin digoda. Jangan sholat, jangan, tak bisa. Karena mereka sudah biasa sholat. Tapi cara mereka untuk menggoda manusia ditanamkan dalam hatinya, walakim fit tahris, bermusuhan. Berapa banyak orang sama-sama sujud, sama-sama ngaji Al-Quran, tapi ada dendam. Nah, jangan sampai, padahal janji Rasulullah, sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullahu fidlihi, Allah akan berikan naungan di akhir nanti, yaumala dhillah illa dhilluh. Tidak ada naungan di akhirat kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rojulani, ada 2 orang laki-laki, tahabba fillah, keduanya mereka mencintai Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqu alaihi, dan mereka berpisah karena Allah, akan dapat naungan. Bapak sekarang sudah bisa tahu mana kawan, mana sebenarnya sahabat, mana sebenarnya teman sejati. Ada pepatah bilang, menang banyak berkawan, kalah akan menemukan sahabat sejati. Bisa bikin update status Pak Heru. Menang banyak berkawan, kalah menemukan sahabat sejati. Tak paham Pak Ustadz, kalau kita banyak duit, kita kaya Pak, banyak kan yang ngaku saudara kan kita. Oh, kamu saudaraku. Pulang ke kampung bawa Alphard kita, padahal tak kenal. Kamu dulu temanku loh katanya. Itu dulu waktu kita masih di sekolah mana? Siapalah orang ini kan? Tahu nggak kata si nenek itu? Dulu kamu waktu kecil aku gendong terus ke rumahmu. Padahal nenek ini merantau juga ke desa tuh. Tak tahu tiba-tiba ngaku. Gitulah kalau kita banyak duit Pak. Tapi kalau kita jatuh Pak, banyak hutang Pak, ditangkap polisi, tak ngaku teman sejati. Kan kamu sering nongkrong berdua. Enggak, bukan teman saya Pak Ustaz. Dulu waktu nongkrong, itu kebetulan pas lewat Pak Ustaz. Padahal dia sudah tetangga, kawan. Karena sudah lagi jatuh, banyak hutang, tidak diakuin. Betul apa tidak nih Pak? Di TV kan Pak? Di sinetron Indosiar, bukan di sini. Banyak orang seperti itu. Sama dengan Nabi Muhammad ketika menaklukkan Mekah. Semuanya ngaku, kamu orang mulia Muhammad, kamu saudaraku mulia. Kenapa? Karena mereka sudah kalah. Kenapa maksudnya? Kalau kita jatuh, kalau kita miskin, kalau kita banyak hutang, kalau kita dapat musibah, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita siapa sahabat sejati bagi kita. Tak paham saya Pak Ustadz. Kalau kita lagi senang Pak, sehat, banyak kawan ngajak ngopi Pak. Tapi ketika sakit Pak, disampaikan di WA, mohon doanya kawan-kawan, si Nuruddin sedang sakit, mudah-mudahan sembuh. Apa kata kawan-kawan sejatinya tuh? Amin, 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 amin. Tak ada yang datang ke rumahnya Pak. Temanmu berapa di Facebook? 5.000. Di TikTok 11.000. Di YouTube berapa temanmu? 4.000. Ketika engkau sakit, apakah yang 5.000 datang? Tak ada yang datang ke rumah Pak. Yang datang cuma istri kita. Mereka cukup buat stiker di WA, mudah-mudahan syafakallah, mudah-mudahan engkau sembuhkan. Sampai di ICU Pak, sampai infusnya banyak, sudah 1-2 nyawanya. Sahabat yang sering ngopi tak datang juga ke rumah sakit Pak. Itu di sinetron, bukan di sini. Jadi kalau Bapak nih sekarang bisa tengok siapa sebenarnya teman sejati bagiku. Tapi jangan gara-gara ini Bapak pulang semuanya diblok. Ini kayaknya bukan teman karena Allah nih. Ini ece-ece aja. Enggak seperti itu konsepnya. Nanti Bapak diblok semua. Kenapa kok blok? Kata Ustadz Nuruddin begitu. Aku tengok tetangga nih cuma manis di muka katanya, hatinya busuk katanya. La ilaha illallah. Saya pula yang salah Pak. Jadi apa maknanya? Rasulullah sudah menyampaikan, cintailah tetanggamu, cintailah saudaramu, cintailah teman sekantarmu karena Allah, bukan karena bisnis. Kalau bisnisnya pecah, musuh. Kalau sudah pecah kongsi, musuh. Kenapa? Karena mengawali berteman dengan orang ada maksud lain, keuntungan. Tapi ketika maksud lain itu pecah, bisnisnya tak betul, maka kita akan musuhan. Berapa banyak yang terjadi seperti itu? Mertua sama besan. Karena sudah cerai anaknya, musuhan. Berarti awalnya dia menganggap saudaraan hanya persaudaraan mantu dan anak. Tapi ketika sudah cerai, padahal seorang mantu dengan mertua meskipun cerai dengan istrinya tidak batal wudhu. Jadi saya nih misalkan ada orang laki-laki cerai dia dengan istrinya, maka anak laki-laki ini dengan mertua perempuannya sampai kapanpun tak boleh menikahi. Kenapa? Karena tetap mahram. Jadi meskipun cerai dengan istri kita,
kita dengan mertua perempuan kita ini tidak batal wudhu. Sampai kapanpun tak bisa. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangankan mahram, tetap saudara. Hari ini kita sudah bisa memilah siapa kira-kira yang bisa menjadi teman sejati. Tapi jangan pilih-pilih untuk diri sendiri. Bahwa kita jangan terlalu percaya kepada orang kalau dia mungkin manis awal, tapi ternyata ketika saya jatuh, ternyata banyak kawan yang tidak datang kepada saya. Itu terbukti, Pak. Ketika sakit, ketika jatuh, bangkrut. Makanya kalau kita, Pak, punya kawan tak bisa bantu, ada kawan banyak hutang. Aduh gimana nih, aku banyak hutang bro gitu. Kalau kita tak bantu untuk meringankan hutangnya, setidaknya kita jangan nakut-nakutin. Sekarang nih beda, Pak. Bro, aku banyak hutang bro, gimana nih bro? Pusing aku bro. Istri marah-marah terus, anak nangis, hutang banyak, rentenir datang ke rumah. Kata si kawannya, kemarin aku punya kawan, punya hutang, stroke dia mati. Ditakut-takutin pula orang itu. Sudahlah tak dibantu, ditakut-takutin. Ada lagi datang, bro, aku kemarin kena goyahil ke parkiran. Helmku yang harga 1 juta hilang, bro. Oh, kawanku kemarin hilang helm, kepala juga hilang katanya. Sudahlah, jatuh tertimpa tangga, dipijak pula sama kucing. Kalau kita tak bisa bantu, setidaknya kita janganlah nakut-nakutin sama kawan kita. Maka kalau kita pengen merasakan manis dan nikmatnya iman, cintailah mulai sekarang saudara kita kepada Allah, hanya karena Allah. Mencintai, bersahabat hanya karena Allah. Bapak Ibu boleh dipraktekkan nanti setelah pulang. Bagaimana caranya aku bisa mengeluarkan, bisa menggunakan sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, kalau kamu ingin merasakan manisnya iman, ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyubda finnar. Hendaklah kamu itu benci, harus kamu benci, harus kamu sakit hati, bahkan jijik, ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran, kama yakrahu, sebagaimana kamu benci ayyubda finnar, ketika engkau dilempar ke neraka. Kalau ingin merasakan nikmatnya iman, maka jangan sekali-kali kembali kepada dosa yang sama. Dulu mungkin kita pernah dosa berjudi, maka jangan sampai sekarang kamu ulangi lagi. Karena sampai kapanpun kamu mengulangi dosa yang sama ketika kamu muda, maka engkau tidak akan pernah merasakan manis dan nikmatnya iman. Maka ketika engkau tidak merasakan nikmat dan manisnya iman, maka akan terjadi kemalasan-kemalasan. Malaslah sholat berjemaah, malas mau bersedekah. Kenapa? Ada sesuatu yang mengganjal kita untuk tidak bisa merasakan manisnya iman. Apa salah satunya? Kita tidak pernah benci dengan dosa, malah diulang-ulang dosa yang sama dengan yang dulu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu tidak benci dengan dosa yang sama yang kau lakukan masa kekufuran dulu, maka engkau berarti tidak takut dengan neraka. Orang banyak sekarang bilang bisa, Pak, saya takut neraka, saya takut neraka. Tapi ternyata aplikasinya tak takut neraka. Makanya mohon maaf, banyak orang itu takut makan babi karena babi haram, tapi tak takut makan uang korupsi. Dikira babi sama uang korupsi itu lebih besar babi, padahal babi itu cuma daging. Daging dimakan haram saja, tapi uang korupsi, Pak, merajalela. Orang korupsi dengan 30 miliar ditangkap, senyum pula dia pakai baju oranye. Betul kan, Pak? Tapi dia takut makan babi haram, makan anjing haram. Tapi makan uang korupsi halal. Apa halal? Halal dan haram, Pak Ustaz. Kalau sedikit haram, Pak Ustaz. Kalau banyak halal. Ini tak betul. Padahal lebih parah. Kenapa? Karena kalau kita korupsi, kalau kita makan hak orang lain, bukan cuma dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Karena ada hak orang fakir miskin di situ. Mestinya bansos itu harus dikirim ke rakyat, waktu Covid dimakan, Pak. Betul, Pak. Itu harusnya haknya orang miskin. Sudahlah masuk barang haram tuh ke daging, jadi daging, Pak, jadi darah. Uang haram jadi darah, darah masuk ke jantung, dipompa oleh jantung ke otak, dari otak dikirim ke tangan, dikirim ke mata, dikirim ke mulut, dikirim ke semua anggota badan. Kalau darah yang haram ada di otak, dikirim ke mata, mata nih asik nak nengok maksiat. Berarti ada yang salah. Kalau darah dari otak ini hasil haram, ketika dikirim ke tangan, tangan nih asik nak bermaksiat. Entah apa yang dikerjakan. Mau nih jadi pembenci, jadi netizen. Kalau darah haram dari otak dikirim ke mulut, mulut ini tak berhenti untuk menggibahi orang.
menceritakan kejelekan orang. Kenapa? Ada yang salah dalam makanan. Kullu nabatin, setiap daging, kullu lahmin nabata min haram fahuwa haram. Setiap daging yang dihasilkan dari perkara haram, maka dia terus selamanya menjadi haram. Maka gerakan tubuh kita menjadi haram. Semuanya jadi haram. Kenapa? Yang masuk jadi haram. Kalau sampai perkara haram dimakan dengan anak-anak kita, dengan istri kita, maka insya Allah dia akan jauh dari keberkahan Allah. Banyak anak itu susahlah bandel. Sudahlah dia. Banyak sekarang Pak, orang anak-anak memukul orang tuanya gara-gara nonton debat capres. Karena tidak sesuai. Anak mukul bapaknya sama mamanya karena beda pilihan. Nah, ini bahaya nih. Banyak anak sekarang membunuh orang tuanya karena tak dikasih uang untuk beli chip, mau main skater, mau main FF, mau main legend, main game. Banyak seperti itu. Kenapa? Mungkin ada yang salah. Maka hati-hati kita nih sebagai orang yang punya tanggung jawab penuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah harta, jagalah dirimu, jagalah istrimu, jagalah anakmu dari api neraka. Jangan sampai Pak kita bawa uang yang mungkin tak usah haram Pak, syubhat. Syubhat itu apa Pak Ustadz? Di antara halal dan haram. Tak jelas. Bapak nemu duit di depan Arira Garden 1 juta. Itu punya bapak atau punya orang lain? Kata kita nih yang nemu, alhamdulillah rezeki dari Allah. Rezeki dari mana? Itu kan bukan milikmu. Jadi gimana Pak Ustadz? Harus diumumkan. Jangan sampai kita bawa ke rumah. Jangankan yang haram, syubhat pun jangan sampai. Kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqas syubhat faqad ista'rada." Siapa yang tidak takut dengan perkara syubhat, sesungguhnya dia tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai kita kembali kepada dosa yang sama sehingga kita tidak takut dengan api neraka. Bapak tahu Muhammad Ali setiap kali dia nengok sesuatu yang maksiat, diambil mancis, dibakar ke tangannya. Muhammad Ali petinju, kemana-mana bawa mancis Pak. Ketika dia berdosa, ketika dia bermaksiat, nengok sesuatu yang mungkin haram, langsung diambil mancis, dibakar. Nah, inilah kalau kamu berdosa. Nah sekarang orang banyak takut sama mancis, tapi tak takut sama neraka. Kalau sama arang rokok takut Pak, panas Pak. Sama mancis takut kita. Coba kalau nggak takut, bisa kita. Saya aja takut. 5 menit saja terbakar Pak. Jangankan ke mancis. Berjemur matahari, nengok matahari, mati kita Pak. Tapi banyak orang tak takut sama neraka, takut sama api dunia. Padahal percikan api dunia itu cuma 1 saja. Maka orang beriman itu konsepnya 2. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau umur kita bertambah besok masih hidup, berarti kita masih panjang ibadah dan amal ibadah kita. Amal kebaikan kita masih panjang. Tapi kalau kita besok, mudah-mudahan panjang umur, besok kita dimatikan Allah, diwafatkan Allah, berarti kita maksudnya adalah berhenti dari dosa. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Kalau ada orang dia padahal sholat, dia tak pernah kena penyakit, kenapa dia cepat mati? Boleh jadi Allah sayang kepada dia, dia hentikan dari huru hara dunia. Allah hentikan dari maksiat. Kalau dia masih hidup terus, maka akan terjadi fitnah, maka akan terjadi godaan-godaan. Maka orang-orang yang sudah diambil oleh Allah disebut dengan almarhum. Apa itu almarhum Pak Ustadz? Yang disayang sama Allah. Diambil kata rahimah, yarhamu. Almarhum kalau laki-laki, yang disayang Allah, kalau perempuan almarhumah. Tapi jangan gara-gara ini bapak pulang ke rumah panggil istrinya almarhumah. Almarhumah Bang, almarhumah itu yang disayang Allah. Salah, itu untuk orang meninggal. Jangan pula bilang almarhumah. Jadi yang ketiga nih Pak, kalau kita ingin merasakan nikmat dan manisnya iman, maka jangan pernah kembali kepada dosa yang sama atau dosa yang baru. Karena kita akan diancam untuk masuk ke neraka. Makanya dalam doa setiap apapun kita sudah disampaikan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bahkan dalam doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap doa selalu diselipkan oleh Rasulullah, jauhi dari api neraka, jauhi dari api neraka. Itu sudah jelas Pak, bahwa kita ada potensi masuk neraka. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau tahu bagaimana nikmat dan manisnya iman nih Pak, pasti kita akan terus melakukan ibadah-ibadah. Jadi ada anak cucu itu bilang sama neneknya, nenek itu marah sama cucunya, kenapa kamu setiap hari main TikTok? Main TikTok, pagi TikTok, siang TikTok. Emang nggak ada capeknya? Apa gunanya? Kata si nenek,
bilang sama cucunya, ini enak nek sambil olahraga. Alah kamu nih bongak, katanya si nenek. Habis itu nenek pengen tahu. Besoknya neneknya diajarkan main TikTok. Diajarin TikTok, begini nek, begini. Rupanya setelah nenek itu tahu main TikTok, 3 hari 3 malam tak berhenti main TikTok, Pak, nenek-nenek. Kenapa? Karena nenek-nenek itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya main TikTok. Pertama ngejek sama cucunya. Si istri itu ngejek sama suami, apa tiap hari main skater, katanya. Rupanya diam-diam belajar main skater, tak berhenti juga seminggu, Pak, main skater. La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya main game. Jadi apa maknanya? Jangan gunakan kenikmatan-kenikmatan ini untuk bukan tidak kebaikan. Jadi kalau kita tuh nengok, Pak, ada orang main game tuh sambil sholat pun main game skater. Tengok dia sambil sholat, Pak. Jadi kata orang yang tak suka dengan game, bodoh betul lah orang ini. Masa sholat? Setelah dia belajar main gitu, Pak, tak berhenti juga, tak ingat sholat, Pak. Jadi apa maknanya? Jangan pernah kita underestimate kepada orang tentang hobinya. Ada orang mancing, Pak, seharian. Tak dapat ikan, besoknya diulang lagi, Pak. Mancing dari pagi itu, mancing, tak dapat, pulangnya tak dapat. Istri merepet macam-macam. Ini mancing tadi tak dapat, karena istrinya belum tahu bagaimana nikmatnya memancing. Orang kalau sudah hobi mancing, Pak, dari pagi sampai sore tak dapat ikan, ikannya kecil-kecil, dia tetap merasa senang, Pak, bangga deh. Iya, besoknya diulang lagi, sewa kapal 14 juta, Pak, sampai ke pulau. Pulang ke rumah dapat teri. Ikan teri aja, mending beli aja di pasar, kan. Tapi mereka sudah merasakan nikmatnya memancing, nikmatnya hobi. Maka hari ini kita gunakan hobi kita untuk ibadah. Biasakan kita ngaji Al-Quran. Sebentar lagi kita sudah nisfu Sa'ban, sebentar lagi kita puasa. Kita ini sampai ke puasa, Pak, bukan tidak ada alasan. Boleh jadi yang pertama Allah berikan kesempatan kita hidup sampai Ramadan, karena kata Allah, mungkin menurut Allah dosa kita banyak, tak bisa diampuni kecuali engkau ada di Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan maufirah, bulan di mana diampuni dosa-dosa semuanya. Hanya sekedar dengan alasan kita iman, ketika kita merasa banyak dosa, puasa sehari semalam diampuni dosa-dosa yang lalu. Ada Lailatul Qadar, bagaimana pahala dilipat gandakan sampai ribuan tahun. Berarti kalau kita disampaikan ke Ramadan nanti, Pak, mungkin menurut Allah kita terlalu banyak dosa, termasuk Nuruddin terlalu banyak dosa. Kenapa, Pak Ustadz? Karena saya terlalu banyak cakap dari Bapak. Terlalu banyak cakap saya, kan. Orang yang banyak cakap, maka banyak indikasi dosa. Boleh jadi Bapak lebih dulu nanti masuk surga. Panggil saya, Nuruddin, kamu kan sering ceramah. Rupanya Bapak duluan masuk surga. Saya masih ada di ngintip-ngintip di pintu. Yang kedua, kenapa kita disampaikan Ramadan? Boleh jadi kita terlalu baik menurut Allah, sehingga disampaikan ke Ramadan agar kebaikanmu bisa terus kamu jalankan di bulan Ramadan. Yang gemar sedekah, silahkan sedekah. Yang gemar ngaji, silahkan ngaji. Yang gemar menolong orang, silahkan. Jadi alasan kita ini disampaikan kepada Ramadan karena mungkin terlalu banyak dosa atau terlalu baik kita, sehingga Allah pengen kamu menyebarkan kebaikan. Berapa banyak orang di sekitar kita, Pak, meninggal sebelum Sa'ban, meninggal sebelum Ramadan. Muhasabah kepada kita. Jangan dikira kita sehat, kita lama nih mati. Tak, mati itu tidak nengok akte kelahiran. Ada bayi yang sehat-sehat saja mati. Ada dokter yang katanya sehat, bikin podcast, harus minum ini, jus ini, tak pernah makan gorengan, mati juga habis main futsal, Pak. Apa maknanya? Selalu diintip oleh malaikat maut. Maka sebelum mati, kita sebelum menghadap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita berkualitas dan kita merasakan nikmat dan manisnya iman. Kalau kita merasakan nikmat dan manisnya iman, maka tidak ada rasanya kita malas untuk beribadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita sambil makan sarapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil umrana umur din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setuju nggak 03 gabung dengan 01? Setuju, Ustaz. Ada apa itu? Ada apa? Sekali keluar mau macam-macam. Iya. Takutnya memang suruhan di mana? Ya, mana menangkap kita? Iya, maksudnya susah kita mau nebak-nebak sekarang. Katanya dari pagi berjuang. Iya, maksudnya kita nebak-nebak dulu. Uangnya? Karena itu tujuannya bagaimana? Iya. Sadaqallahul azim.